Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang refleksi individu pada materi Mulai dari Diri Modul 2.1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Ulfa, calon guru penggerak Angkatan 9 yang bertugas di UPT SMP Negeri 4 Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kutipan untuk hari ini, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Untuk tujuan pembelajaran khusus kita adalah CGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam mengelola kelas dengan kebutuhan murid yang berbeda dapat dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan identifikasi melalui asesmen diagnostik terkait gaya belajar, minat, dan kemampuan di kelas sebelumnya, serta memberi pretest. Kemudian langkah kedua, merancang pembelajaran yang dapat memenuhi gaya belajar murid melalui media pembelajaran yang menarik. Langkah ketiga, kita memberikan perlakuan yang dapat memenuhi gaya belajar murid melalui media pembelajaran yang menarik. Dan langkah terakhir yaitu memberikan perlakuan berbeda berdasarkan kemampuan belajar peserta didik dengan kemampuan rendah, diberikan pembimbingan dengan porsi yang lebih banyak, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan lebih baik, pembimbingannya lebih cenderung mendorong mereka untuk bekerja secara mandiri. Menurut saya, keragaman murid bukan lagi sebuah bayangan, tetapi kenyataan. Murid yang saya ampu di kelas memiliki latar belakang yang beragam dan berbeda-beda, mulai dari lingkungan yang berbeda, sosial mereka yang beragam, emosionalnya yang berbagai jenis, dan finansial, serta perbedaan-perbedaan lain yang mendasari peserta didik saya di dalam kelas. Jadi, hal yang telah saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda adalah membuat pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Terlebih dahulu, saya mendiagnosis kemampuan dan kebutuhan siswa dengan memperhatikan hasil belajar mereka selama ini, karakter mereka saat proses pembelajaran, dan asesmen diagnostik. Hal yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah adalah dengan berusaha membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di antaranya, membuat kelompok belajar menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kemudian, saya memproduksi konten pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, saya mendorong kolaborasi dengan peran yang menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa, serta menyisipkan berbagai permainan atau ice breaking dalam pembelajaran agar siswa lebih rileks dalam belajar. Kemudian, ada perlakuan berbeda yang saya terapkan karena saya menyesuaikan dengan tingkat kemauan, kemampuan, dan kebutuhan belajar mereka. Perlakuan itu diantaranya adalah menyediakan beragam konten materi pembelajaran, penugasan kelompok dengan cara kerja sesuai dengan menggali kemampuan masing-masing siswa, dan memberikan tugas yang berbeda-beda. Jika mereka diperlakukan sama, dampaknya adalah siswa akan merasa tertekan dengan pembelajaran yang saya lakukan, karena hasil pembelajaran akan menuntut adanya hasil yang sama. Tantangan-tantangan yang saya hadapi karena adanya keberagaman siswa adalah perlunya beberapa strategi pembelajaran agar siswa selalu antusias dalam belajar.
berkurangnya waktu pembelajaran karena adanya yang kurang bersemangat dalam pembelajaran karena kurangnya minat dan motivasi dalam belajar. Tindakan-tindakan yang saya lakukan diantaranya adalah membagi kelompok dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa, menyediakan konten pembelajaran yang beragam, menyederhanakan materi tanpa mengurangi esensi, dan mempraktikkan permainan-permainan dalam pembelajaran. Menurut saya, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, seharusnya pembelajaran dirancang dengan memperhatikan keragaman, kemampuan, dan kebutuhan murid. Guru juga bisa merancang pembelajaran berdasarkan pendapat dari siswa, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Pembelajaran juga seharusnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disusun yang mengakomodasi keberagaman murid. Setelah itu, pembelajaran dievaluasi dengan meminta umpan balik dari siswa dan guru juga harus membuat refleksi diri sebagai pedoman dalam mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Cukup sekian video dari saya. Thanks for watching. Salam Guru Penggerak.